Halo semuanya, perkenalkan saya Rahel Kesnaumi dari kelas Pendidikan Antropologi Regu B 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dunia mistik orang Jawa yang berdasarkan buku Dunia Mistik Jawa karya Kapten R.P. Suyono. R.P. Suyono adalah seorang penulis yang belajar di Akademi Ilmu Pelayaran atau AIP Jakarta dan telah bekerja di beberapa perusahaan pelayaran. Ia lahir tanggal 19 Desember 1932. Beliau dulu pernah bekerja hampir di semua bidang pelabuhan, mulai dari Port Captain, Staff Down, Kepala Terminal, Manajer EMKL, hingga dosen. Beberapa buku karya beliau ialah Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut, Peperangan Kerajaan Dunia Nusantara, Mistisme Tengger, dan Dunia Mistik Jawa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dunia mistik Jawa menurut buku karya beliau. Menurut beliau, agama orang Jawa pada awalnya ialah menganut animisme, yang dimana mereka masih percaya akan roh-roh nenek moyang. Namun, seiring berjalannya waktu dan makin banyak orang yang bermukim di Pulau Jawa, orang-orang di sana mulai menganut agama Hindu, Buddha, dan Brahma. Ada beberapa dewi dewa kepercayaan Brahma ialah 1. Tanhana, 2. Wenang, 3. Pramesti, 4. Purbawisesa, 5. Aksara, 6. Sahampati, 7. Mahaantema, dan lain sebagainya. Beberapa dewa-dewi juga menurut agama Buddha ialah 1. Adi Buddha, 2. Sarwajana, 3. Waikarika, 4. Bodhisatta, 5. Kantaka, dan lain-lain. Kemudian, masuklah ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk melalui jalur perdagangan pada masa kerajaan Majapahit. Menurut catatan Marco Polo, ia melihat banyak penduduk kerajaan Perlak yang memeluk agama Islam, dan saat itu kerajaan Perlak berada di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, dan itu masih termasuk dalam kerajaan Majapahit. Hingga tahun 1300, Islam Perlak terus berkembang hingga kini, yang membuat rata-rata orang Jawa menganut agama Islam. Meskipun tahun 1426 agama Islam sudah masuk di Pulau Jawa, orang Jawa masih mempercayai kekuatan-kekuatan alam atau animisme. Di Jawa, mereka percaya barang-barang bisa memiliki setan atau roh. Menurut mereka, sang pencipta bernama Rijal Al-Ghaib. Rijal Al-Ghaib merupakan Tuhan dari orang-orang Turki dan Arab. Biasanya disebut sebagai Al-Ghaib. Orang Pasai atau Tiang Pasai adalah orang-orang Jawa yang sudah memeluk agama Islam, namun masih mempercayai ritual-ritual dan roh-roh setan. Beberapa roh-roh alam menurut kepercayaan Tiang Pasai ialah Cinunu, Poto, Denggen, Banaspati, dan masih banyak lagi. Ini adalah memedi atau setan-setan menurut kepercayaan orang Jawa. Mereka akan berteman dan dengan manusia sesuai bakatnya, namun jarang menolong para manusia. Orang Jawa Tiang Pasai percaya akan adanya reinkarnasi, di mana ketika seseorang sudah mati, ia akan meninggalkan kulitnya. Kulit yang dimaksud ialah seperti badan atau jenazahnya. Kemudian rohnya akan terlepas dari badan atau jenazah. Roh ini masih memiliki nafsu, dan secara halus biasanya disebut dengan lingga sarira. Lingga sarira akan dituntun oleh bidadari ke Kamaloka. Di sana, lingga sarira akan berjalan ke tingkat atas melalui jembatan yang hampir tidak nampak. Jembatan ini disebut dengan Surat Al-Mustaqim, di mana di bawahnya ada sebuah jurang disebut Naraka. Jembatan ini dibuat dari bantalan tipis, di mana bila seseorang di masa hidupnya sering berbuat baik, tubuhnya akan terasa ringan ketika melewati jembatan tersebut. Tetapi, jika ia sering berbuat jahat, bantalan tersebut tidak akan kuat menahan badannya dan ia akan jatuh ke neraka. Untuk mencapai surga, di mana tempat gaib bertahta, seorang harus tinggal di Dewakan. Setelah 1000 hari, ia akan pergi ke Dewakan 3, lalu ke-4, lalu ke-5, lalu ke-6, lalu ke-7, dan sampai akhirnya menuju surga. Di neraka juga terbagi ada tingkatan. Yang pertama ialah neraka, kedua bumi Kimping Kali, ketiga bumi Kimping 3, keempat bumi Kimping Sekawan, kelima bumi Kimping Ngasal, keenam bumi Kimping 6, dan ketujuh adalah Patala. Orang yang sudah memasuki Patala tidak akan bisa lagi bereinkarnasi. Orang Jawa Tiang Pasai sering melakukan upacara sesajian. Beberapa jenis upacara sesajian adalah untuk mendapatkan berkah, pernikahan, memohon keselamatan untuk orang yang meninggal, dan doa-doa.
Beberapa tempat atau benda yang dianggap orang Jawa yang pasti sebagai sakral ialah seperti manusia yang dihargai. Contohnya seperti dukun atau orang pintar, binatang, burung, bumi, tanah, gunung, gua, sungai, danau, ikan, meriam, kuburan, air, jalan di bawah tanah, kawah, sumur, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan. Orang Jawa juga memiliki barang-barang pegangan. Biasanya digunakan untuk menjadi kekuatan, dan beberapa benda yang digunakan ialah seperti azimat, batu mustika, gigi guntur, besi kuning, dan lain sebagainya. Itulah beberapa penjelasan singkat tentang dunia mistik Jawa karya Kapten R.P. Suyono. Semoga dengan video ini kita dapat menambah ilmu kita tentang dunia mistik orang Jawa. Akhir kata, saya Rahayunis Naomi dari kelas pendidikan antropologi Universitas Negeri Medan mengucapkan terima kasih.